warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Tayyib, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kaifa halukum? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Ya, sehat semuanya ya. Ya, Pak. Baik anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tolong Bapak Zaini ya, Bapak Zaini untuk memimpin doa. Oh, atau Ibu Sumiarsih. Ya, Pak. Oke, silahkan Ibu. Ya, baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah, Pak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Kita siap untuk belajar ya? Tolong Pak. sebelum kita belajar, sekali lagi seperti biasa, kasih reaksinya sehari ini. Bagaimana reaksi kita? Coba Bapak ingin lihat. Apa masih ada yang menangis kah? Masya Allah. Love semua ya. Ada 2 yang love. Masya Allah. Berarti kita sedang berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah ya. Karena bahagia itu segala sesuatu yang mahal ya. Karena tidak bisa diukur dengan apapun gitu. Jadi tidak bisa kita ukur dengan materi atau musim keadaan. Jadi bahagia ini sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita berbahagia dengan tadi love tadi, insya Allah dengan bahagia dan atau cinta gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, minggu lalu kita semua sudah belajar tentang apa ya? Ayo, ada masih yang ingat? Larangan berzina. Oke, larangan berzina. Yang terdapat dalam surat apa? Al-Isra ayat 32. Oke, Al-Isra ayat ke-32. Dua. Jadi alhamdulillah. Apa bunyinya surat Al-Isra ayat 32? Ada yang masih ingat? Oh ya tadi. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Artinya apa? Ayo, ada yang masih ingat? Jangan dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang sesat atau jalan yang buruk. Baiklah anak-anak sekalian, minggu lalu Bapak ya terlewatkan tentang pembagian kelompok. Jadi pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan materi yang sama tentang menghindari zina dan pergaulan bebas. Baik, di sini Bapak punya kertas. Nah, ada 5 kertas di sini ya. Ada 5 kertas. Nah, masing-masing kertas ini nanti ini kan ada barisan nih. Ada 5 baris ya. Nah, masing-masing ini kelompok 1, 2, 3, baris 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Oke. Baik, kertas ini nanti silahkan diambil. Yang ngambil nanti itu adalah kelompoknya. Misal kalau ambil nomor 1 berarti dia kelompok 1. Jadi seperti itu. Baik, sudah? Oke, silakan. Masing-masing utusan maju depan. Oke, sudah ya? Baik, untuk kelompok 1. Bapak mengasih tentang pengertian dari zina. Jadi apa? Pengertian dari zina. Kemudian yang kedua tentang larangan berbuat zina. Nah, apa? Larangan berbuat zina. Kemudian yang ketiga, hukum bagi pelaku zina. Yang kelima, hikmah menghindari zina. Kemudian yang terakhir, efek dari pergaulan bebas. Jadi itu ya anak-anak sekalian ya. Jadi nanti silahkan dikirimkan di Google Classroom
dengan kode yang kita punya di awal kelas dulu. Masih ingat kan ya kodenya, classroom-nya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Jadi nanti minggu depan Bapak akan cek ya. Akan cek tugas yang telah kalian buat. Nanti dikumpulkan di classroom ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, karena di bab ini ada 2 pembahasan. Yang pertama Quran surat Al-Isra, kemudian yang kedua surat An-Nur. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang Quran surat Al-Isra, sekarang kita membahas tentang surat An-Nur. Oke. Jadi bacaan dari Quran surat An-Nur. Oke. Ada yang bisa membacakan? Baca? Terlihat ya, anak-anak sekalian? Alhamdulillah terlihat, Masya Allah. Jadi tidak tertutupi gitu ya. Jelas ya anak-anak sekalian ya? Jelas. Mungkin anak-anak soleh dan soleha semuanya, ada yang bisa baca atau mungkin ada yang sudah hafal mungkin ya. Di antara kalian kan udah ada yang hafiz dan hafizah nih. Belum hafal, Pak. Oh, belum hafal, belum sampai sini ya hafalannya ya, Masya Allah. Mungkin ada yang sudah sampai sini? Nggak ada. Mungkin kalau kita belum hafal, kita baca. Yang bisa baca Ya, ada? Pak. Ada? Kalau bacanya bisa, Pak. Oke, silahkan. Hairani yang membaca. Oh, silahkan. Baik ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya. Masya Allah Mbak Hairani ini suaranya bagus. Ini kalau bisa dilatih ini bisa ikut MTQ ini. Jadi Mbak nanti silahkan berlatih ikut ekskul MTQ. Nanti dengan Mbak ikut MTQ nanti sertifikatnya itu nanti bisa untuk mendaftar senam PTN untuk ke perguruan tinggi. Jadi pemuda. Kemudian Mbak nanti punya pengalaman ikut lomba. Masya Allah. Jadi suara Mbak ini Masya Allah. Kita kasih hapus dulu. Masya Allah. Yuk kita kasih hapus. Bagus sekali ya. Jadi kalau ini dilatih, ini bisa untuk kita untuk lomba di MTQ. Nanti kalau ada lomba MTQ, nanti Ustadz daftarkan. Siap Mbak ya? Oh insya Allah ya. Insya Allah kita daftarkan untuk lomba MTQ. Ini bagus sekali. Kemudian tentang hukum bacaan tajwid. Nah, tentang hukum bacaan tajwid ini kita akan Bapak ini aja buat PR ya, buat PR untuk minggu depan. Jadi silahkan cari hukum bacaan ini. Jadi nanti kita dikumpulkannya di Google Classroom juga. Jadi itu hukum bacaannya apa aja di sini. Kayaknya kalian sudah tahu semua ini ya misalnya ya. Jadi ini untuk tugas individu aja ya, masing-masing di antara kalian membuat hukum bacaan apa aja, dikasih penjelasan sedikit yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat ke-2 ini. Anak-anak sekalian, kita pada kesempatan sore hari ini akan lanjutkan tentang asbabun nuzul surat An-Nur ayat 2 ini, tentang perbuatan zina. Mungkin di antara kalian minggu lalu sudah mengetahui ya tentang asbabun nuzul, tentang surat Al-Isra ayat ke berapa? Ayat ke-32 ya. Sekarang kita Al-Isra ayat ke-33
ke-32. Sekarang kita surat An-Nur ayat 2. Minggu lalu kalau asbabun nuzul surat Al-Isra itu ada seorang pemuda yang ingin melakukan perbuatan zina gitu ya. Kemudian ditanya oleh Rasul, apakah kamu setuju kalau ibumu gitu ya, dilakukan oleh ibu? Maka pemuda tadi sampai bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan zina. Kalau tentang surat An-Nur, kira-kira ada yang bisa membacakan atau menyimpulkan dari bacaan ini? Sedikit saja, ada yang bisa membacakan? Ya Bapak. Oh ya, siap. Oke, Mas Muslimin, dipersilakan. Berdasarkan kitab Sahihain melalui riwayat Az-Zuhri dari Ibnu Abdullah, Ibnu Atabah, Ibnu Mas'ud dari Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah dua orang Badui yang datang menghadap Rasulullah. Salah seorang mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini. Dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-lakiku ini darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang alim, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukum 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan istri orang ini dikenai hukum rajam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang pergilah kamu, hai Unais, seorang lelaki dari Bani Aslam yang ada di majelis itu, kepada istri lelaki itu. Tanyailah dia, jika dia mengaku maka hukum rajamlah dia." Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menanyainya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya, lalu ia dihukum rajam dengan dilempari batu-batu sebesar genggaman tangan hingga mati. Nah, di sini merupakan dalil tentang hukuman pengasingan selama 1 tahun bagi pezina yang belum pernah kawin sesudah menjalani hukuman dera sebanyak 100 kali. Jika pelakunya adalah seorang muhson, yaitu seorang yang pernah melakukan persetubuhan dalam nikah yang sah, sedang ia merdeka akil dan balik, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu hingga mati. Masya Allah. Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang dibacakan oleh saudara kita Mas Muslimin tadi? Apa kesimpulan yang kita bisa tarik dari Mas Muslimin? Mbak Samsiah bisa? Oh ya. Jadi tentang dalil hukuman zina, Pak. dari hukuman zina, Masya Allah. Tentang dalil tentang hukuman zina. Jadi dalam Islam ini semuanya diperadilkan dengan peradilan yang sama. Jadi hukum zina bagi yang sudah menikah, atau disebut dengan apa yang sudah menikah? Ghairu muhson. Muhson. Zina yang sudah menikah disebut dengan muhson. Iya, Masya Allah Mas Muslim. Jadi yang sudah menikah itu disebut dengan muhson. Hukumannya berupa dirajam sampai mati atau sampai meninggal. Rajam itu apa kira-kira, Mas? Dilemparin. Rajam besar ditanam. Masya Allah. Dilempar batu kecil-kecil, Pak. Dilempar batu kecil-kecil sampai meninggal. Menurut antum, kita kalian semua ini, bagaimana tentang hal gitu? Apakah itu hak asasi manusia? Atau setuju nggak kira-kira kalian dengan hal seperti itu? Ya, setuju, sesuai dengan hukum Allah. Sesuai dengan ketetapan Al-Quran, Pak. Nah, itu kan ketetapan dalam Al-Quran ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa kok Al-Quran itu sampai menghukum bagi orang yang meninggal, berzina, yang sudah menikah itu sampai dirajam? Tentu kita melihat efek dari perbuatan zina tadi. Ya. Jadi kita lihat perbuatan zina ini, jadi dampaknya itu bukan hanya kepada pelakunya saja, tapi sampai kepada keluarga, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya, dan kepada semua penduduk yang ada di negeri itu. Iya bukan? Ya, Pak. Insya Allah. Masya Allah ya.
Jadi Masya Allah. Jadi dampak dari perbuatan zina itu adalah luar biasa dampaknya. Dan bagi yang belum menikah atau yang disebut dengan ghairu muhsan, hukumannya yaitu dicambuk 100 kali. 100 kali. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. 1 tahun. Masya Allah. Oke, anak-anak sekalian, sekarang kita coba merenungi. Kita lihat gambar berikut ini. Masya Allah. Ini ada tulisan besar. Bersalahkah mereka? Salahkah mereka? Masya Allah. Kita coba renungi. Oke, ada yang bisa bisa berkata-kata tentang gambar ini? 1 kata, kalau nggak bisa banyak ya Allah. 1 kata aja. Oke, ada yang bisa? Bapak. Gimana? Kasihan. Kasihan. Masya Allah. Ada yang lain? Oke, mas-masnya. Masya Allah. Yang jelas mereka ini anak-anak yang tidak bersalah, bukan? Ya. Iya, kira-kira ini dampak dari apa? Dampak dari perbuatan zina, Pak. Perbuatan Masya zina. Allah, kebanyakan adalah dampak dari perbuatan zina. Lalu bagaimana ini menurut Anda semua, antum semuanya? Kira-kira orang yang melakukan zina itu berkeripik manusiaan tidak? Ya. Pak. Iya. Tidak berkemanusiaan ya, binatang aja itu menyayangi anaknya, mengasihi anak-anaknya. Oke, karena waktu sudah habis, kita waktunya pulang, bel juga sudah berbunyi. Baik, kepada Mbak Hesti ini kita minta tolong untuk memimpin doa kita pulang. Mari kawan-kawan, kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal. Amin ya Rabbal. Sekali lagi Bapak ingatkan tentang tugas tadi ya. Pertama tugas kelompok, kemudian yang kedua adalah tugas individu mencari tentang hukum tajwid yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 2. Jadi semuanya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai semuanya pitching kita pada hari ini. Alhamdulillah waktu sudah jam 13.